Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pembiasaan diri untuk melestarikan lingkungan. Yang nantinya kita akan mempelajari tentang yang pertama, melestarikan sumber daya tanah, yang kedua melestarikan sumber daya air, yang ketiga melestarikan sumber daya udara, yang keempat bentuk terakhir bentuk kerusakan lingkungan hidup. Yang nantinya kita akan mempelajari ini di luar lingkungan kelas, berarti kita akan belajar di luar. Mari kita belajar di luar lingkungan kelas. Selanjutnya kita akan membahas tentang pelestarian sumber daya tanah. Adapun tindakan masyarakat yang harus dilakukan, yang pertama menjaga agar tidak merusak lingkungan dan melestarikan tanah. Dan yang kedua memelihara dan mengembangkan agar sebagai sumber daya alam tetap tersedia. Yang ketiga, daya guna dan hasil guna harus dilihat dalam batas-batas yang optimal. Yang keempat, tidak mengurangi kemampuan dan kelestarian sumber daya alam lain. Dan yang terakhir, pilihan penggunaan sumber daya alam guna persiapan di masa depan. Selanjutnya kita memahami tentang manfaat konservasi tanah pada bidang ekosistem. Yang pertama, kegiatan konservasi ini berfungsi melindungi kekayaan ekosistem mulai dari ekosistem sawah, hutan, ekosistem alam lainnya, sehingga keseimbangan ekosistem bisa terjaga. Yang kedua, menjaga makhluk hidup baik flora maupun fauna yang mungkin akan mengalami kepunahan atau kelangkaan. Dengan tanah yang beroptimal baik, maka fauna maupun flora bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Dan yang terakhir, menghindarkan tanah dari erosi. Dengan adanya erosi, bisa saja menimbulkan kerugian banyak bagi makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, kita membahas tentang sumber daya air. Bisa kita lihat aliran air dari sungai nantinya akan dialirkan ke sawah untuk persiapan penanaman padi. Adapun cara untuk melestarikan sumber daya air, yang pertama dengan melindungi tata air dengan cara rehabilitasi hutan lindung, pencegahan kerusakan hutan, perluasan hutan, mencegah erosi untuk daerah yang hujannya tinggi, dan pengawetan tanah. Yang kedua, melindungi sungai dari pencemaran limbah, buangan rumah tangga, dan industri. Dan yang ketiga, membuat peresapan air hujan untuk daerah yang padat pemukiman. Dan yang terakhir, mengawasi sistem pembangunan limbah ke laut, sistem penangkapan ikan dengan racun, dan perlindungan karang laut. Contohnya kalau di daerah saya itu masih banyak penggunaan atau pencari ikan menggunakan strum, sehingga menurut saya itu sangat tidak ramah dengan lingkungan. Selanjutnya, cara menjaga kelestarian air dari rumah yang bisa kita praktekkan. Yang pertama, menggunakan air dengan hemat. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, kurangi penggunaan bahan kimia. Yang keempat, buang bahan kimia dengan benar. Yang kelima, daur ulang bahan bekas. Yang keenam, pilih shower. Dan yang terakhir, cek saluran air secara rutin. Selanjutnya, melestarikan sumber daya udara. Adapun cara untuk melestarikan sumber daya udara sebagai berikut. Yang pertama, terutama kawasan industri dan kota-kota besar di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan telah dilakukan pengawasan tingkat pencemaran pabrik dan kendaraan bermotor. Yang kedua, di Jakarta pada tahun 2005 telah diberlakukan pelarangan merokok di tempat umum. Yang melanggar sanksinya sangat keras, yakni dapat didenda hingga 50 juta atau hukuman kurungan hingga 6 bulan.
Yang ketiga, demikian pula kendaraan bermotor yang banyak mengeluarkan asap juga dilarang di beberapa tempat tertentu di perkotaan. Hal tersebut dilakukan agar lingkungan hidup kita tidak makin rusak. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk kerusakan lingkungan hidup akibat peristiwa alam. Ada yang tahu bencana apa yang diakibatkan dari alam? Saya Bu. Eumi. Terus Roma, tsunami. Bisa? Ya, semua itu contoh dari akibat dari peristiwa alam yang diakibatkan kerusakan lingkungan. Bentuk kerusakan lingkungan hidup akibat peristiwa alam yang pertama yaitu gelombang tsunami, gempa bumi, angin topan, dan bencana alam lainnya merupakan penyebab kerusakan lingkungan hidup. Bencana tersebut dapat merusak hutan, pemukiman penduduk, hingga perkotaan. Selanjutnya kita membahas tentang bentuk kerusakan lingkungan hidup akibat ulah tangan manusia. Yang pertama, terjadinya pencemaran atau pencemaran udara, air, tanah, dan suara sebagai dampak adanya kawasan industri. Yang kedua, terjadinya banjir sebagai dampak buruknya drainase atau sistem pembuangan air dan kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai dan dampak pengerusakan hutan. Dan yang ketiga, terjadinya tanah longsor sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan. Pada pembelajaran ini kita dapat simpulkan bahwa kita harus menjaga lingkungan sekitar kita agar tidak terjadi bencana yang tidak diinginkan. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.